Suara Qin Yichen tidak keras, tetapi nada yang begitu dingin membuat Sydney Kevin merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya apa yang dikatakan Qin Yichen bukan hanya kata-kata, tetapi lebih seperti siksaan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sydney Kevin memilih untuk menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak mematuhi perintah di atas, pengawal ke-13 pengadilan dewa tidak akan ada hubungannya dengan saya di masa depan, dan saya tidak ingin menyerahkan keselamatan saudara-saudara saya kepada orang lain. Mendengar ini, Qin Yichen langsung berdiri dan berbalik untuk pergi. Seluruh prosesnya lancar dan mulus, dan dia tidak lagi keras kepala seperti yang dia lakukan pada Sydney Kevin 2 hari yang lalu. Kepergian yang menentukan membuat Sydney Kevin sedikit kewalahan, dan dia hanya melihat Qin Yichen pergi. Di Sydney, hati Kevin telah menghitung mundur. Kembali. Jangan pergi. Kamu datang ke sini dan dengarkan. Aku bisa memberitahumu apa saja, tapi tidak begitu terang-terangan. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, Qin Yichen tidak melihat ke belakang. Tampaknya pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Sydney Kevin ingin membuat Qin Yichen tidak tahu malu lagi. Pada saat ini, dia merindukan Qin Yichen yang mengganggunya untuk mendapatkan informasi. Jika Qin Yichen menanyakan informasi itu, dia akan mengenali hubungan sekutu mereka. Setidaknya pada saat kritis, dia bisa berdiri. Tapi sekarang, Qin Yichen pergi tanpa melihat ke belakang, yang hampir berarti bahwa perang belum dimulai, dan bawahannya telah kehilangan 50.000 orang yang dapat dipanggil. Dan jumlah ini menyumbang lebih dari setengah tim perintisnya kali ini. Lebih banyak utusan ilahi masih dalam perjalanan. Kali ini Mahkamah Agung berusaha menstabilkan Huotu Xingyu dengan segala cara. Tapi sekarang, tim yang bisa digunakan sebagai kekuatan utama ini tiba-tiba kembali ke status pelopor aslinya, menyelidiki intelijen dan memberikan dukungan intelijen yang kuat untuk penerimaan malaikat selanjutnya. Ini juga berarti bahwa tim ke-43 dari penjaga setting harus bertarung melawan binatang buas setidaknya selama 3 hari. Dilihat dari korban dari 43 tim sekarang, itu adalah keajaiban bahwa mereka dapat bertahan selama 1 hari. Selama 2 hari, mereka harus diberkati oleh Lord God. Jika mereka bertahan selama 3 hari, itu pasti kesempatan melawan langit. Tiba. Jika tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan tempur Warcraft tidak lebih buruk dari para dewa, dan cangkang keras mereka sangat mengurangi efek metode ofensif biasa. Ini sendiri adalah medan perang yang agak tidak menguntungkan, dan ada juga situasi yang agak tidak menguntungkan. Benteng telah dilanggar, dan tidak ada bahaya untuk dipertahankan. Itu hanya bisa mengandalkan pertempuran berdarah lagi dan lagi. Mengandalkan kehidupan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Utusan untuk menarik pertempuran kembali. Setiap saat utusan ilahi jatuh, dan ini bukan hasil yang ingin mereka lihat. Tapi biarkan Sydney Kevin berpikir, tidak peduli bagaimana dia meyakinkan dirinya sendiri, kali ini dia tidak berbicara. Karena dia tidak percaya. Bahkan dalam kasus persahabatan di permukaan, bahkan jika Qin Yichen telah memerintahkan 50.000 orang untuk berpartisipasi dalam perang, dalam hal tidak mengetahui apa-apa tentang situasi perang. Bahkan dengan penampilan Qin Yichen, dia hampir mendorong kalimat, saya akan membantu Anda dengan informasi. Di telinganya. Tapi dia masih tidak percaya. Karena tindakan Qin Yichen menghujat Mahkamah Agung di masa lalu. Karena Qin Yichen tidak menghormati utusan Mahkamah Agung. Karena pengikut Qin Yichen terlalu luar biasa. Dan karena Qin Yichen adalah pendatang baru. Orang luar, di negeri dongeng selama lebih dari sebulan. Sydney Kevin tidak bisa membuka mulut ini. Bahkan jika dia tahu bahwa pada saat ini, dia membutuhkan bantuan ini. Dia masih tidak dapat berbicara. Setelah menghela nafas panjang, Sydney Kevin menghela nafas. Lupakan saja, situasi saat ini di wilayah bintang Huotu adalah seperti ini. Anda harus mengingat 2 poin. Pertama, cari tahu di mana monster menyelinap masuk dan di mana mereka bersembunyi. Kedua, simpan kekuatan Anda sendiri dan tunggu serangan balik setelah kedatangan pasukan besar. Sydney Kevin hanya dapat melakukan hal terbaik berikutnya dan sepenuhnya mendorong kembali rencana serangan balasan awal. Sekarang dia hanya dapat mengimplementasikan rencana awal. Masalah yang tidak relevan yang tidak dapat mengubah gelombang pertempuran. Dia meninju tanah dengan keras, dan Sydney Kevin juga diliputi kemarahan. Hanya karena dia juga mendapatkan informasi yang akurat 1 jam yang lalu. Mahkamah Agung tidak hanya menyembunyikannya dari Qin Yichen, tetapi juga menyembunyikannya. Selama informasi ini bisa lebih awal, dia tidak akan menunda untuk waktu yang lama di sepanjang jalan. Saudaraku, kali ini bukan salah Lord Light. Jika aku menggantikannya, aku khawatir aku sudah pergi. Tapi dia bisa pergi. Karena dia belum menjadi anggota negeri dongengku. Kita tidak bisa. Kita tinggal di sini. Pertempuran ini harus dipertahankan. Sekarang semua orang siap untuk segera pergi. Prioritas pertama adalah menanyakan informasi. Dan prioritas kedua adalah bertahan dan meneruskan informasi. Pergi. Dengan suara terus-menerus dari formasi teleportasi, Qin Yichen tahu bahwa orang-orang ini telah berangkat. Melihat kembali ke cahaya yang berkedip pada susunan teleportasi, Qin Yichen mengepalkan tinjunya.
Dia sekarang lebih cemas daripada utusan ilahi ini, lebih khawatir tentang keselamatan Mahkamah Agung. Tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di alam abadi, dan tidak mudah untuk menciptakan sedikit waktu bagi kuil penguasa cahaya untuk tumbuh dan berkembang, dan tidak mudah untuk menemukan tempat yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal. Jika Anda membiarkan Warcraft masuk, semuanya akan sia-sia. Pengadilan ilahi tertinggi, saya telah menuliskan kebencian ini. Meskipun dia sangat tidak puas, Qin Yichen kembali ke kamp dan meminta orang-orang percaya untuk bersiap berangkat kapan saja, dengan cemas menunggu Lao Sai mengirim kumpulan sumber daya pertama. Tinggal di kamp, Qin Yichen sangat kesal, melihat ada banyak bahan obat di gunung gantung. Dia hanya membuka tungku untuk membuat alkimia. Kejengkelan dan kecemasan di hatiku semua hilang pada saat Pale Fire bangkit. Qin Yichen mempertahankan keadaan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak membutuhkan keadaan seperti itu, tetapi para pengikutnya. Di malam hari kedua, kelompok pertama pasukan dari tim ke-13 dari tim penegak hukum bergegas. Mereka bergegas ke portal tanpa henti. Orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya melihatnya dengan jelas dan agak terkejut. Bingung. Apakah Lord of Light benar-benar ingin mereka berpartisipasi, atau tidak membiarkan mereka berpartisipasi? Apakah Anda di sini untuk menunjukkan Mahkamah Agung, atau Anda sedang menunggu sesuatu? Hari kedua berlalu, dan hari ketiga baru saja berubah cerah, dan seorang utusan ilahi muncul di mata semua orang dengan penampilan yang terluka. Portal saat ini telah diambil alih oleh kuil penguasa cahaya dan bergabung dalam pertempuran di Huo Tu Xingyu. Beberapa orang percaya yang membantu utusan ke Qin Yichen. Utusan ilahi memiliki sedikit senyum masam di wajahnya. Melihat istirahat di sini, tidak ada tanda-tanda pertempuran apapun, dan tidak ada penampilan persiapan. Qin Yichen juga menghentikan alkimia, mengeluarkan ramuan dari tungku pil, dan melihat utusan yang dibantu. Sebelum Qin Yichen bisa berbicara, utusan itu langsung mengutuk.